Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luzianawati dari kelompok 7 sebagai pewawancara. Di sini kita akan membahas tentang sains dalam Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut, jadi kita langsung saja untuk memanggil narasumber pertama. Silahkan. Halo, perkenalkan namanya. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Devi Karina Putri. Eh, Bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, di sini kita lanjut saja ya. Bagaimana sih konsep dalam pembuatan jurnal ini? Oke, kalau ngomongin tentang gimana konsepnya, di buku ini penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitiannya. Lalu untuk sumber literasinya sendiri itu dari beberapa jurnal dan juga buku. Untuk penulisannya, penulis mengumpulkan informasi dari setiap jurnal dan juga buku yang dijadikan sebagai sumber literasi. Lalu dari setiap buku dan jurnal yang digunakan itu diambil poin-poin pentingnya. Lalu penulis menggambarkannya dengan pembahasannya. Nah, untuk tahapan dalam studi tinjauannya itu dilakukan 4 tahapan. Yang pertama, penulis berfokus pada apa masalah yang akan dikaji. Lalu yang kedua, penulis menghubungkan literatur dengan masalahnya itu secara seimbang. Lalu yang ketiga, penulis menyertakan pernyataan dari setiap penelitian dengan jelas sesuai dengan metodologi dari literatur. Lalu tahap yang keempat, penulis menganalisis dan mengevaluasi secara kritis literatur yang ditinjau berdasarkan pembahasan penelitiannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Keren banget sih untuk penyampaiannya itu. Iya, sama-sama. Nah, itu dia pernyataan dari narasumber pertama kita. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait jurnal ini, alangkah lebih baiknya kita menanyakan kepada orang yang lebih tahu. Untuk narasumber kedua, saya persilahkan. Halo, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Khairatun Hisan. Oke, kita lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu. Dalam penulisan jurnal ini, ada nggak sih referensi yang diambil baik itu dari jurnal lain ataupun dari banyak informasi dari yang beredar di internet? Oke, untuk jurnal ini penulis mengambil referensi dari buku yang berjudul Islam Quantum Question, mencapai keselarasan tradisi Muslim dan sains modern. Ini karya Nidal Guasum. Terus tapi di dalam buku ini kan ada beberapa bab, tapi untuk referensi yang diambil sama penulis lebih berfokus pada bab 3 dan bab 4. Bab 3 itu tentang sains dan beberapa kritik. Ada 3 pembahasan secara luas yang dibahas untuk jurnal ini. Ada pembahasan tentang status sains dengan berbagai proses dan metode dalam yang diadopsi oleh sejumlah ilmuwan untuk mempelajari alam semesta. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, ada juga beberapa perspektif yang mempertanyakan validitas sains, termasuk kritik yang dilontarkan oleh sejumlah ilmuwan juga terhadap sains modern. Terus untuk yang ketiga, ada juga penulis menandakan pentingnya memahami sains dan membedakan dari bidang lain seperti filsafat, seni, politik, dan juga agama. Mungkin itu aja sih kalau referensi yang diambil dari setelah jurnal yang dibaca. Ternyata banyak banget ya tempat dia untuk mengambil referensi untuk membuat jurnal ini. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sama-sama. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, disebutin tadi ada 2 bab yang paling penting di jurnal ini, yaitu bab 3 sama bab 4. Untuk bab 3 sendiri itu udah dipaparin nih secara rinci banget tadi kan. Nah, untuk bab 4 kita belum tahu dong isinya itu seperti apa. Alangkah lebih baiknya kita langsung tanyain saja nih ke narasumber ketiga.
Halo, Hai, siapa namanya? nama saya Elsa. Wah, tadi kan narasumber kedua udah ngasih tahu nih seberapa penting isi dari bab 3. Yang saya ingin tanyain tuh untuk bab 4 sendiri tuh membahas tentang apa sih? Eh, saya izin menjawab. Pada bab 4 ini penulis menyampaikan bahwa sains Islam itu memiliki akar yang kuat dalam sejarah peradaban Islam, terutama melalui kontribusi beberapa para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Haytham, Al-Biruni, sama Ibnu Sina. Kemudian di sini penulis juga menjelaskan bahwa pemahaman sains dalam konteks Islam itu harus memiliki keterkaitan antara sains dan teknologi serta perluasan konsep sains untuk mencakup aspek-aspek spiritual dan metafisik. Kemudian di tulisan ini itu juga membahas beberapa isu kritis dalam filsafat sains, termasuk karya-karya filosofi seperti Karl Popper, kemudian Thomas Kuhn, sama Paul Feyerabend yang telah memberikan kontribusinya dalam memberikan pemahaman kepada kita mengenai metodologi sains dan paradigma ilmiah. Kemudian di sini juga kritik terhadap sains itu juga disinggung. Kemudian termasuk paham pasca modernisme, lingkungan, sama kultural. Tulisan ini itu juga menyebutkan tentang dasar metafisik sains dan konsep imperialisme ilmiah atau yang bisa disebut itu scientism yang melekat pada aplikasi sains dalam kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kemudian yang terakhir itu di sini penulis itu memperkenalkan konsep sains teistik namanya yang menggabungkan keyakinan agama ke dalam penyelidikan ilmiah. Penulis itu mengutip pendapat Mehdi Golsani namanya, seorang fisikawan dan filsuf Iran yang berpendapat bahwa pandangan dunia dan pendekatan ilmiah itu harus mencakup Tuhan. Seperti itu isi pada bab 4-nya. Hebat sekali ya isi dari bab 4 ini. Ya. Cukup panjang ternyata ya. Saya Betul. ucapkan terima kasih atas waktu yang udah diluangin untuk jawab pertanyaan terkait hal ini. Terima kasih kembali Ibu Lucy. Bye. Bye-bye. Dari narasumber 1, 2 sampai 3 kita udah tahu nih judul, konsep, referensi sama bab-bab penting beserta isinya. Tapi ada satu nih yang kurang. Coba tebak. 1, 2, 3, kelamaan. Yang kurang itu kesimpulannya. Untuk mengetahui kesimpulan yang lebih tepat, alangkah baiknya kita memanggil narasumber keempat. Silakan. Silahkan perkenalkan namanya. Baik, nama saya Muhammad Hersauluddin. Bagaimana kabarnya? Oh, baik, alhamdulillah. Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Baik. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa semuanya tuh udah kita tahu dari awal kan, dari judul, konsep, referensi, sama bab penting. Tapi satu yang nggak ada kesimpulannya. Jadi menurut kamu sendiri kesimpulannya itu apa? Menurut saya kesimpulannya itu cukup sederhana ya. Jadi secara keseluruhan tulisan ini menggambarkan secara singkat tentang hubungan antara sains dan agama, sejarah dan perkembangan sains, serta kritik dan perdebatan yang melingkupi topik ini. Namun ada satu kalimat yang mengena dari jurnal ini, yaitu penulis mengutip pendapat dari Mehdi Golsani, seorang fisikawan dan filsuf dari Iran, yang berpendapat bahwa pandangan dunia dan pendekatan ilmiah harus mencakup Tuhan. Yang artinya kalau menurut saya, sains dan agama itu tidak bisa dijauhkan, harus melengkapi satu sama lain. Cukup itu aja. Wow, keren sekali kesimpulannya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu saja dari presentasi kami terkait jurnal sains dalam Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.